Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menabur benih dalam hati kami. Dan Engkau berharap benih itu tumbuh, berkembang, bertunas, dan menghasilkan buah. Semoga kami terus menyiraminya, memupuknya, membuat menjadi subur, menjadi tanah yang subur, sehingga kami menghasilkan buah kekudusan, cinta kasih, dan iman serta harapan yang teguh. Berkatilah kami supaya kami tidak mudah putus asa, terutama di tengah segala kesulitan dan penderitaan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan biji sesawi yang kecil itu. Dan biji itu ditanam, lalu kita tinggalkan, dibiarkan, mungkin disirami, diberi pupuk, lalu akan tumbuh berkembang. Lepas dari proses yang harus kita ikuti, tapi itu mengalami proses di dalam hati dan hidup kita. Jadi kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah Allah yang meraja, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi fokus, menjadi satu-satunya katakanlah nilai yang harus kita perjuangkan. Dalam bahasa Yesus katakanlah kehendak Allah. Allah yang menginginkan kebahagiaan, ya. Dan kita taat kepada apa yang Dia kehendaki bagi kita. Dan inilah sebetulnya proses dalam hidup rohani kita, proses dalam diri kita, proses dalam seluruh diri kita adalah proses untuk taat dan mengikuti kehendaknya. Kehendaknya pasti adalah kebaikan. Kehendaknya pasti adalah keselamatan. Kehendaknya pastilah kebahagiaan. Kehendaknya pastilah sesuatu yang membuat kita menjadi damai, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Dan itulah yang diberikan oleh Yesus. Jadi kalau kita lihat hidup Yesus itu adalah itu yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi kita. Nah, kita ingin diikutsertakan dalam proses itu gitu loh. Proses di mana kita mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi kalau kita perhatikan intinya adalah kita, dan itu dimulai dengan baptisan, ya, dengan semua sakramen-sakramen yang kita ikuti sesuai dengan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita sekali lagi benih yang Tuhan tanam dalam diri kita sebagai anak itu sebagai anak, ya, bukan hanya sebagai murid, bukan sebagai yang diciptakan, tapi sebagai anak yang disayangi, dicintai. Dan dalam proses waktu ini dalam proses waktu hidup kita ini kita mengisi waktu keputraan itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya, supaya nanti seperti yang Dia inginkan kita sampai kepada kebahagiaan seperti Yesus. Dan seperti Yesus mengatakan, di mana aku berada, aku ingin kamu semua berada bersama aku. Jadi sebetulnya itulah rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ya, rencana. Nah, kita tahu bahwa ternyata bahwa untuk mengikuti Yesus itu bukanlah yang gampang. Ya, mengikuti kehendak Allah itu bukanlah yang gampang, dan itu ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita, ya. Yesus sendiri menunjukkan itu kepada kita supaya kita tahu dan sadar bahwa Tuhan yang berkarya dalam diri kita, ya. Ketika benih itu tumbuh, bagaimana ia bertunas, bagaimana ia berkembang, bagaimana itu kerap kali bukan dalam kuasa kita. Kita hanya menabur, memupui, memberi air, dan itu yang kemudian berkembang, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Ketika ada pohon-pohon, ada dahan-dahan yang tidak berguna, kita potong, kita bersihkan, ya, dari segala gulma-gulma yang tidak bagus dan sesuatu yang mengganggu, ya kita bersihkan supaya menghasilkan buah yang bagus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi itulah dalam hidup kita berproses. Sekali lagi, pertama-tama kita katakan kita berproses. Ada proses jatuh bangun, ada proses gagal berhasil, ada jatuh dan bangun, ada waktu, dan itu bukan proses itu butuh waktu, ya. Tidak sekali jadi, tidak sekali
membentangkan tangan kita lalu terjadi sesuatu. Itu yang pertama. Kedua, proses itu juga berarti ada di dalam batin. Jadi bukan sesuatu yang lahir ya, tapi yang ada dalam batin ya. Ada dalam hati kita, ada sesuatu yang tidak dapat seluruhnya kita selesaikan dengan kemauan dan kehendak. Pasti ada sesuatu yang luput dari pengamatan kita. Nah, itulah maka tumbuh berkembang. Kalau semua tergantung dari kita, susah bukan main. Coba kita perhatikan, kalau kita makan, lalu seluruh tubuh kita bekerja sesuai dengan apa yang ada dalam organ-organ tubuh kita. Ada yang mengolah, ada yang memasukkan enzim, ada yang bekerja seluruh diri kita. Apakah kita sadar? Coba perhatikan itu saja, hal kecil saja. Ketika kita makan, lalu kita tumbuh, lalu berkembang, lalu sehat atau sakit. Berarti ada sesuatu dalam tubuh kita, dalam organ tubuh kita yang telah bekerja, yang Tuhan berikan dengan fungsi-fungsinya yang luar biasa. Lalu kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, seluruh dirinya yang kelihatan ini, tapi ada yang di dalam, yang tak kelihatan, yang membuat kita hidup dan bekerja. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana kita sekarang mengenali kehendak Tuhan? Dan ini yang saya kira butuh waktu dan butuh proses yang sadar, yang kita lakukan dengan sadar, katakanlah. Sekali lagi kita lakukan dengan sadar. Nah, bagaimana orang dibuat sadar? Itu dengan penderitaan. Seringkali dengan penderitaan, dengan masalah itu kita dibuat sadar, kita dibuat terbangun mata kita. Kita dibuat terbuka mata kita. Ya. Wah, jadi jangan dikira bahwa penderitaan itu bukan tanpa makna. Ya. Nah, sekarang kita lihat saja dengan COVID-19 ini. Ya, sudah setahun dan itu membuat kita sadar nggak, gitu loh. Kita membuat kita terbangun nggak, mata kita terlihat nggak? Kalau tidak ya terserah Anda, terserah kita semua. Ya, jadi ini bukan main-main, kelihatannya bukan main-main, sungguh-sungguh bukan main-main. Semakin setiap hari, kemarin ada 300-an orang meninggal satu hari dalam sehari seluruh Indonesia. Kepada siapa saja? Dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat. Ya, berapa hari lalu seorang imam kami masuk rumah sakit 4-5 hari langsung meninggal. Kita tidak tahu persis. Ya, nah, seperti ini. Jadi ini mungkin cara Tuhan mendidik kita, membina kita, menunjukkan kepada kita, ya harus ada penderitaan supaya orang sadar. Kalau tidak, nggak akan sadar. Ya. Nah, kerajaan Allah sekarang apa? Lalu Allah di mana? Allah ada di dalam penderitaan itu, Allah dalam situasi seperti itu. Dan kita mulai berdialog, mengajak bicara, berwawan muka, berwawancara, berbicara dengan hati ke hati dengan dia. Ya. Dan itu tidak lagi bersifat komunal, bersifat komuniter, tapi bersifat personal. Yang diminta Tuhan pada zaman ini menurut saya adalah aspek personal, aspek individual. Ya. Tidak lagi saya menggantungkan diri pada orang lain, bahkan pada imam sekalipun, pada siapapun, tapi saya pribadi. Beranikah saya memberikan waktu, tenaga, kesempatan untuk menjadi sadar, gitu, untuk menjadi tahu. Nah, jadi sekali lagi, mari kita lihat penderitaan di luar kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Coba lihat dengan COVID ini keluarga kita bagaimana? Relasi dalam keluarga kita bagaimana? Ada yang dangkal, ada yang mudah marah, ada yang mudah kecewa, segala macam muncul semua. Dan itu tanda bahwa kita tidak pernah mengolah, ya, memupuk hati kita. Nah, itu yang keberapa? Ketiga. Ya, keempat ya, sekali lagi individual, hidup batin di dalam batin dan kita jalankan sendiri. Ya. Nah, tentu saja kita kalau kita tidak mengerti, kita bisa berdiskusi, bisa berdialog, bisa meminta pendapat, pertolongan orang-orang yang bisa mengerti dan memahaminya. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ya, benih itu kecil dan kita melakukan hal-hal kecil, bukan hal-hal yang besar. Dikatakan oleh Yesus, benih itu kecil sekali. Ya, lakukanlah yang baik, yang kecil sekalipun, apapun juga, sekecil apapun. Ya. Kita mendoakan orang A, orang B, orang C dan segala macam, mohon kepada Tuhan belas kasihannya, rahmatnya. Nah, ketika terakhir saya melihat bahwa COVID ini adalah
kita menggantungkan diri kepada kehendak Tuhan. Ya. Sekali lagi kita menggantungkan diri kepada kehendak Tuhan, kerahiman dan belas kasihan Tuhan. Kita mau bersandar kepada apa? Ya. Kita nggak mungkin bersandar, entah kita kaya, entah kita hebat, entah kita siapapun bisa terkena. Sekali lagi bersandar kepada kerahiman Tuhan. Maka saya anjurkan kepada Anda untuk berdoa kerahiman ilahi jam 3. Itu adalah suatu doa yang menurut saya sangat mendasar, yang dikatakan oleh Paulus sebagai doa persiapan untuk kedatangan Tuhan yang terakhir. Lakukan doa itu sebagai silih atas dosaku, sebagai silih atas dosa dunia, sebagai silih atas orang lain, karena darah Yesus yang dikorbankan supaya kita selamat dan bahagia. Mari saudara, kerajaan Allah itu seperti benih kecil. Lakukan yang kecil yang baik dengan ketekunan, ya, dengan ketekunan, dengan kebiasaan, karena ketekunan itu membuat karakter kita. Ketekunan itu berbuat baik sekecil apapun. Semoga Tuhan membangunkan hati kita semua untuk datang kepada Yesus, untuk menjalankan sendiri, ya, lakukan sendiri, sehingga kita dapat menjadi kuat di dalam segala penderitaan, sebesar apapun, sehebat apapun. Dan bukan hanya soal yang eksternal lahiriah, tapi internal. Semoga Tuhan membangunkan hati kita untuk melihat kehendaknya di saat-saat yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati Anda semua. Dan bagi Anda yang sakit, yang menderita, diberi kekuatan, penghiburan untuk tetap tabah, untuk melihat Tuhan di atas segala penderitaan yang tidak mudah ini, terutama COVID ini. Bagi Anda yang sakit, diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang melimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.